Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kendala apapun pada saat mengikuti proses belajar mengajar seperti biasanya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas ataupun menjelaskan kembali tentang materi yang sudah kita pelajari secara bersama-sama, yakni yang pertama menyimak, kemudian membaca, dan berbahasa dengan baik dan benar. Nah, di video kali ini sebelum saya akan memasuki pada sub pembahasan, alangkah lebih baik saya akan memperkenalkan dulu diri saya di depan teman-teman. Nama saya Usman, alamat Desa Kerampi, Kecamatan Lenggudu, NIM 2021 07 0512, dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Naila Fauzia MA, kampus STKP Taman Siswa Bima. Ya baik teman-teman, kita akan melangkah ke sub pembahasan selanjutnya, yakni menyimak. Nah, dalam menyimak ini ada 3 item yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pengertian menyimak, kemudian yang kedua, fungsi menyimak, kemudian yang ketiga, tujuan menyimak. Nah, kita langkah dulu ke pengertian menyimak. Nah, apakah teman-teman ada yang tahu tentang pengertian menyimak? Nah, mohon didengarkan, saya akan menjelaskan tentang pengertian menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan untuk memperoleh suatu informasi ataupun menanggapi suatu pesan dengan bagaimana kita memahami makna daripada isi dari pembicaraan sang pembicara itu. Nah, dalam menyimak ini contohnya ketika ada seseorang yang lagi berbicara, kemudian kita yang mendengarkan. Nah, disitulah bagaimana kita ini bisa menyimak atas pembicaraan orang itu dan mampu kita merasionalisasikan terhadap akal kita gitu. Nah, dalam menyimak ini seluruh pembicaraan orang lain, kalau kita fokus ataupun mendengarkan dengan baik dalam hal menyimak, pasti kita akan memahami atas pembicaraan orang lain itu. Nah, itu pengertian menyimak teman-teman. Kemudian ada juga fungsi menyimak. Nah, di dalam fungsi menyimak ini ada beberapa item. Yang pertama, dapat memberikan respon yang tepat. Nah, dapat memberikan respon yang tepat ini ketika orang yang lagi berbicara, kemudian orang yang berbicara itu memberikan suatu pertanyaan kepada kita. Nah, kita ini sudah menyimak ataupun mendengarkan atas pembicaraan orang lain. Nah, di situ pasti kita menjawabkan suatu pertanyaan orang itu dengan isi pembicaranya tadi, apabila kita mendengarkan atau menyimaknya dengan baik dan benar. Nah, adapun tujuan menyimak. Tujuan menyimak ini adalah menyimak untuk belajar. Nah, memang benar menyimak untuk belajar. Dalam menyimak untuk belajar ini, bagaimana kita mengusahakan diri untuk selalu berpikir ataupun selalu memberikan penjelasan lewat perkataan hati ataupun pemikiran kita atas pembicaraan orang itu. Kemudian membaca. Nah, dalam membaca ini ada 3 item juga yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pengertian membaca, kemudian yang kedua, manfaat membaca, kemudian yang ketiga, tujuan membaca. Nah, dalam pengertian membaca ini, apakah ada teman-teman yang tahu tentang pengertian membaca? Ya baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian membaca. Nah,
membaca merupakan sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan ataupun kata. Nah, membaca ini adalah sebuah proses bagaimana kita membaca ataupun mengeja sebuah tulisan yang mampu kita lihat ataupun yang yang sudah kita lihat di berbagai macam tempat, contohnya di papan ataupun di spanduk. Nah, di situ apabila ada kata-kata ataupun tulisan yang ditulis di papan ataupun di spanduk di pinggir jalan itu, pasti kita akan membacanya. Nah, disitulah bagian daripada pengertian membaca. Nah, kemudian manfaat membaca. Nah, dalam manfaat membaca ini ada yang pertama, meningkatkan pengetahuan kita. Nah, memang benar. Kenapa saya mengatakan bahwa manfaat membaca ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan kita? Nah, contohnya kita ini membaca buku ataupun membaca koran. Nah, di situ pasti ada informasi-informasi baru ataupun pemahaman-pemahaman baru yang belum kita tahu sebelum kita membaca. Nah, lewat kita membaca inilah ketidaktahuan kita akan kita tahu. Contohnya misalnya kita membacakan koran. Di situ ada informasi ataupun suatu kejadian yang belum kita tahu. Nah, lewat itulah kita menjelajahi sebuah kejadian ataupun aktivitas yang sudah terjadi. Lewat kemudian berbicara. Nah, dalam berbicara ini ada 3 item juga. Yang pertama pengertian, kemudian yang kedua tujuan, kemudian yang ketiga fungsi berbicara. Nah, yang pertama pengertian berbicara. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran. Nah, memang dalam berbicara itu bagaimana kita mampu mengekspresikan pembicaraan kita ini lewat pemikiran kita. Nah, apapun yang menjadi pemikiran kita pasti lewat pembicaraan kita lah. Kita itulah yang untuk merealisasikan terhadap orang lain. Nah, contohnya dalam sambutan ataupun ceramah. Nah, dalam sambutan itu, nah bagaimana kita bisa berbicara di depan orang itu dengan memberikan hal-hal yang ataupun memberikan suatu motivasi terhadap orang dalam segala hal, ataupun memberikan sebuah pandangan-pandangan yang baru terhadap orang ini mengenai kehidupannya sehari-hari dalam pembicaraannya. Kemudian tujuan berbicara. Tujuan berbicara ini adalah untuk berkomunikasi ataupun memberikan umpan balik terhadap lawan pembicaraannya. Di situ ada tujuan daripada berbicara. Nah, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan orang ini lewat pembicaraan kita itu. Nah, bagaimana kita bisa memberikan sebuah informasi baru, kemudian orang lain itu memberikan sebuah pandangan baru terhadap kita. Itu tujuan daripada berbicara. Saling saling memberikan hal-hal yang baru ataupun saling memberikan informasi-informasi yang baru lewat ucapan ataupun ucapan lisan ataupun perkataan itu. Kemudian fungsi berbicara. Fungsi berbicara ini yang pertama mengatur dan mengkondisikan tentang suatu hal. Nah, misalnya
ada sebuah kejadian ataupun permasalahan di kalangan sosial, nah lewat pembicaraan-pembicaraan kita yang mampu menghadirkan sebuah solusi ataupun mampu memecahkan sebuah permasalahan di kalangan sosial, inilah fungsi daripada berbicara. Nah, untuk apa kita hidup di kalangan sosial kalau kita ini tidak mampu beradaptasi dengan orang banyak ataupun tidak mampu merealisasikan ataupun tidak mampu memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di kalangan sosial. Memang hidup di kalangan sosial itu tidak terlepas dari yang namanya permasalahan ataupun konflik, tetapi di dalam permasalahan itulah pasti ada sebuah solusi itu. Nah, kemudian penyampaian ataupun penyampaian mulut kita ini akan terus maju ataupun terus berkembang lewat fungsi berbicara ini. Nah, dalam berbicara itu tidak semata-mata kita hanya untuk berbicara, tetapi di situ memiliki fungsi yang cukup tinggi ataupun fungsi yang memiliki nilai yang tinggi itu. Semakin kita banyak berbicara, semakin kita ini akan terus pembicaraan kita ini akan terus maju gitu. Mungkin bagi teman-teman itu saja pembahasan awal dari saya tentang 3 poin yang saya jelaskan dari tadi. Ini sebagai pemula, karena sesuatu yang belum kita laksanakan itu, kita harus memberanikan sebuah ataupun memposisikan diri untuk melawan sebuah kesulitan ataupun keraguan dalam aktivitas segala sesuatu gitu. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.